Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaga. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Tidak ada seorang pun di pasar tua berantai yang benar-benar ingin membahas tentang air terjun itu. Orang-orang mungkin akan bercerita tentang harga cabai, tentang musim durian, atau tentang sapi tetangga mereka yang kabur. Tapi ketika percakapan mulai mendekati hutan Bukit Barantai, semua pembicaraan seperti memudar. Mereka hanya saling pandang, memberi isyarat halus untuk tidak melanjutkan, atau mengalihkan topik dengan cepat seakan ada sesuatu yang mengawasi. Namun justru karena banyak yang disembunyikan, rasa penasaran itu perlahan muncul di pikiran Raka, Sani, dan Yuni. Hari itu mereka bertiga sedang singgah di pasar setelah perjalanan panjang dari kota. Mereka sering melakukan eksplorasi tempat-tempat yang jarang diketahui orang, bukan untuk cari masalah. Mereka hanya suka petualangan, suka melihat hal-hal yang jarang orang lihat, dan kadang suka merekamnya menjadi konten perjalanan. Mereka bertiga memang punya karakter masing-masing yang membuat kelompok kecil mereka terasa lengkap. Raka, si paling berani, selalu ingin mencoba hal baru meski sering tanpa pikir panjang. Sani lebih logis, selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Sedangkan Yuni paling sensitif dan halus hatinya. Biasanya paling peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Waktu itu mereka bertiga sedang menunggu hujan berhenti di bawah atap toko kelontong tua. Langit kelabu, rintik air hujan turun pelan tapi pasti, membuat suasana pasar seperti berkurang separuh hidupnya. Pedagang sibuk menutup barang-barang dagangannya dengan terpal biru. Anak-anak kecil berteduh sambil menggeretak gigi karena kedinginan. Dan di tengah hiruk-pikuk kecil itu, tiga sahabat ini kebetulan mendengar percakapan dua orang ibu-ibu yang sedang mengemas dagangannya. "Jangan pulang lewat jalur bawah, kabutnya turun cepat sekali. Takutnya itu suara terdengar lagi," kata seorang ibu dengan suara pelan namun terdengar jelas. Ibu di sebelahnya langsung mencubit lengannya ringan. "Shh, jangan bilang keras-keras, orang luar jangan dengar." Tapi sudah terlambat. Raka langsung memasang telinga. "Bu, suara apa ya?" Kedua ibu itu langsung saling pandang, wajahnya berubah seketika. Mereka seperti menyesal telah membahasnya. Salah satu dari mereka buru-buru memasukkan barang dagangannya, lalu menjawab ketus, "Tidak ada, jangan tanya." Tapi jawaban seperti itu justru membuat rasa penasaran naik 10 kali lipat. Sani mencondongkan badan sedikit ke arah mereka. "Kami hanya ingin tahu kalau ada jalur yang berbahaya." Ibu itu terdiam sebentar, lalu dengan suara yang pelan dan hati-hati, ia berkata, "Di atas bukit dekat air terjun, kalau kabut turun, kadang terdengar suara orang menangis, suara perempuan. Sudah lama sudah alih, tidak ada yang tahu siapa." Yuni spontan menelan ludah. Tangisan perempuan di hutan, di balik air terjun, itu sudah terdengar seperti awal cerita yang tidak seharusnya dicari tahu lebih jauh. Tapi tatapan Raka justru semakin menyala, seolah baru saja menemukan informasi emas. Ketika hujan benar-benar berhenti, mereka bertiga memutuskan mencari tempat untuk bermalam. Warga pasar menyarankan sebuah rumah singgah tua milik seseorang bernama Pak Danu yang sudah lama tinggal di kaki Bukit Barantai. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua yang warnanya mulai pudar, namun suasananya terasa hangat. Pak Danu menyambut mereka dengan ramah. Namun begitu Raka menanyakan tentang air terjun yang menangis, senyuman ramah itu hilang dari wajahnya. Pak Danu duduk perlahan, menatap mereka dengan mata yang menyimpan sesuatu yang tidak pernah ingin diingatnya lagi. "Kalian anak muda, datang jauh-jauh ke sini untuk apa?" Raka menjawab dengan semangat. "Kami suka menjelajah, Pak. Banyak yang bilang air terjun di sini indah. Kami ingin lihat." Pak Danu hanya menghela napas panjang.
seolah itu adalah jawaban yang ia harapkan, tapi juga ingin hindari. Banyak tempat yang indah, tapi tidak semua tempat indah ingin dilihat manusia. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Sani mencoba bertanya lebih lembut. "Pak, sebenarnya suara tangis itu suara siapa?" Pak Danu menatap lantai cukup lama sebelum menjawab. "Kami tidak tahu. Atau mungkin kami pura-pura tidak tahu. Orang sini sudah belajar untuk tidak mendekati hutan saat kabut turun. Itu waktu suara itu terdengar. Kadang pelan seperti seseorang kehilangan sesuatu, kadang keras seperti seseorang sedang dicabik rasa sakit." Ia berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan ketakutan yang sangat dalam. "Kalau kalian mendengar suara itu, jangan sekali-kali mencari sumbernya. Jangan lihat ke arah datangnya suara. Jangan menoleh, jangan tanya siapa. Jangan coba menolong. Karena apapun yang kalian dengar di hutan itu bukan manusia." Keheningan mendadak memenuhi ruangan. Bahkan kipas angin tua yang berderit pun seolah berhenti bekerja. Yuni merasakan bulu kuduknya berdiri, sementara Sani mulai berpikir apakah sebaiknya mereka membatalkan semuanya. Tapi Raka justru duduk lebih dekat kepada Danu, menunggu jika ada detail lain yang bisa ia tangkap. Namun malam itu, Pak Danu tidak berbicara lagi soal air terjun. Hanya mengingatkan agar mereka tidak keluar rumah jika tiba-tiba kabut turun. Kabut dan tangis itu datang bersamaan. Kalau salah satunya muncul, yang lain pasti menyusul. Setelah makan malam, mereka masuk ke ruangan masing-masing. Udara malam semakin dingin, dan angin membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Rumah Pak Danu cukup tenang, namun bagi Yunit ketenangan itu aneh. Terlalu hening untuk rumah yang berada di pinggir hutan. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada kodok, tidak ada jangkrik. Seperti seluruh hutan menarik napas panjang dan menahannya. Yuni coba tidur tapi matanya terus terbuka. Ia tidak tahu apakah yang mengganggunya adalah cerita Pak Danu atau rasa firasat buruk yang sudah muncul sejak siang tadi. Ia bangun perlahan untuk menutup jendela yang sedikit terbuka. Di luar hanya gelap dan kabut tipis yang menggantung terlihat samar diserangi lampu kecil di halaman. Dan tepat saat ia hendak kembali ke tempat tidur, ia mendengarnya. Sebuah suara lirih, sangat halus, seperti seseorang sedang menangis dari jauh. Yuni langsung menegang, tangannya yang memegang gagang jendela tiba-tiba membeku. Ia tidak berani bernapas. Suaranya terdengar lagi, pelan, terputus-putus. Suara itu bukan seperti orang menangis biasa. Seolah-olah seseorang menangis sambil menahan napas, seperti menahan sakit yang tidak mampu ia lepaskan sepenuhnya. Semakin lama suara itu terasa semakin dekat. Bukan suara gema dari air terjun, bukan suara yang terpantul dari bukit. Suara itu seolah berada di tengah pepohonan, mungkin hanya beberapa puluh meter dari rumah. Lalu suara itu berubah. Dari tangisan lirih menjadi isakan yang lebih keras. Isakan yang seperti memaksa masuk ke telinga. Seperti seseorang yang tersesat di hutan gelap memanggil, berharap, menunggu seseorang datang menolong. Yuni berbalik badan perlahan, berlari kecil menuju tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi sebagian wajahnya. Dadanya bergetar karena ketakutan. Ia memejamkan mata sambil memohon suara itu hilang. Tapi suara itu malah berubah lagi. Dari isakan menjadi sebuah jeritan tajam, menyakitkan, memecah sunyi malam seperti pisau yang menusuk udara. Jeritan itu terlalu dekat, terlalu manusiawi, tapi sekaligus tidak, dan sepenuhnya tidak mungkin berasal dari manusia manapun. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, seolah dipotong mendadak. Tidak ada gema, tidak ada sisa suara. Hanya sunyi yang terlalu sunyi, seolah seluruh dunia mematikan suaranya hanya untuk memberi ruang bagi nafas terakhir yang baru saja terdengar. Dalam ketakutan yang luar biasa, Yuni menutup telinga dan tetap bersembunyi di bawah selimut hingga ia tertidur sambil menangis diam-diam. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit, Yuni langsung menceritakan semua pada Sani dan Raka. Suaranya bergetar saat ia menyampaikan setiap detail.
Namun, bukannya membuat mereka membatalkan rencana, cerita itu justru membuat Raka semakin yakin bahwa mereka harus pergi. Kalau ada suara seperti itu, kita harus lihat sendiri. Ini bisa jadi penemuan besar, katanya dengan mata penuh semangat yang bagi Yuni justru terlihat berbahaya. Sani hanya menghela napas panjang. Ia tahu menghentikan Raka sama sulitnya seperti mencoba menahan angin. Sementara Yuni, meski ketakutan, tidak ingin ditinggal sendirian di rumah singgah ketika dua sahabatnya pergi ke hutan. Maka, tanpa mereka sadari, keputusan buruk itu sudah dibuat. Dan malam itu, tanpa mereka ketahui, air terjun Bukit Barantai sudah menunggu. Bersama tangisan perempuan yang tidak pernah berhenti sejak malam ia meninggal puluhan tahun lalu. Pagi itu udara di kaki Bukit Barantai terasa berbeda. Tidak ada angin sama sekali. Tidak ada suara burung berkicau. Seolah semua makhluk di sekitar hutan sedang menahan napas. Raka menyebutnya udara petualangan. Tetapi bagi Yuni, suasananya lebih seperti peringatan. Seperti alam sedang berusaha memberi sinyal bahwa mereka tidak seharusnya berada di sana. Mereka masih berada di halaman rumah Pak Danu ketika lelaki tua itu keluar sambil membawa 3 botol air minum dan seikat daun kering. Wajahnya terlihat lebih muram dibanding semalam. Ia seperti menanggung beban berat yang tidak bisa ia jelaskan. "Kalian tetap mau naik ke air terjun?" tanya Pak Danu. Suaranya rendah namun jelas menyimpan kegelisahan. Raka mengangguk mantap. "Kami hanya ingin melihat, Pak, tidak terlalu jauh." Pak Danu memandang ketiganya satu persatu, dan pandangannya berhenti cukup lama pada Yuni, seolah ia melihat sesuatu yang hanya ia yang paham. Ia menyerahkan seikat daun itu kepada Sani. "Kalau kabut turun, gosokkan daun ini ke telapak tangan dan tempelkan ke hidung. Aromanya kuat, bisa bantu kalian tetap sadar." Yuni menelan ludah. "Pak, memang apa yang terjadi kalau kabut turun?" Pak Danu tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya dan berkata pelan, "Lebih baik kalian tidak tahu." Kalimat itu justru membuat ketakutan Yuni semakin besar. Tapi Raka sudah penuh semangat dan seolah tidak bisa berhenti. Ia tidak melihat bahaya, ia hanya melihat kesempatan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka bertiga bersiap, membawa tas kecil dan kamera, lalu mulai berjalan menuju jalur masuk hutan. Jalur itu sempit, hanya tanah setapak yang dikelilingi pohon bambu tinggi menjulang. Setiap kali angin menyapu, batang-batang bambu saling bergesekan dan menimbulkan suara berderak seperti bisikan panjang yang mengikuti langkah mereka. Cahaya matahari tidak terlalu banyak masuk, hanya garis-garis tipis yang berhasil menembus rapatnya dedaunan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, suara air mulai terdengar pelan di kejauhan, seperti gemericik yang memanggil dari balik semak. Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat suara itu terdengar. Ada sesuatu yang menenangkan dari suara air terjun, tapi ada pula sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Sani sesekali melihat ke belakang. Ia merasa hutan itu terlalu hening, tidak ada suara binatang, bahkan suara serangga pun hampir tidak terdengar. Itu bukan hal biasa untuk hutan tropis, tapi ia tidak ingin membuat Yuni semakin takut, jadi ia memilih diam. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah titik yang membuat mereka bertiga berhenti. Tanah di depan mereka tampak bergeser, membentuk jejak panjang seperti bekas seseorang diseret ke dalam hutan. Bukan satu jejak, ada 2. Satu kecil dan satu lebih lebar. Jejak itu tampak baru, mungkin terbentuk malam tadi ketika hujan turun. "Ini apa?" bisik Yuni sambil memegang lengan Sani. Raka langsung jongkok dan memeriksa tanah. Wajahnya tampak penasaran, bukan takut. "Seperti jejak kaki atau tangan?" katanya. Sani mendekat. Jejak itu memang aneh. Bentuknya tidak beraturan. Seperti ada seseorang yang mencakar tanah atau mencoba meraih sesuatu saat diseret. Tanah di sekitarnya lembek, dan ada bekas bercak air bercampur lumpur yang memanjang mengikuti arah jejak menuju jalur rimbun tak jauh dari situ. "Rasanya gak enak," bisik Yuni.
Raka berdiri, menepuk debu di lututnya, lalu berkata ringan, "Mungkin jejak hewan." Yuni langsung menatap tajam. "Hewan apa yang jalannya diseret begitu?" Raka terdiam, sejenak lalu mengangkat bahu, seolah itu bukan hal besar. "Kita lanjut dulu." Mereka kembali berjalan, namun Yuni bisa merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Dingin bukan karena udara, tapi dingin yang datang dari ketakutan yang perlahan naik ke dada. Meskipun begitu, ia tetap mengikuti langkah dua sahabatnya. Ia hanya berharap hari itu tidak kabut turun. Setelah sekitar 30 menit berjalan, suara air semakin terdengar keras. Dan ketika mereka menembus semak terakhir, mereka langsung tertegun di tempat. Di depan mereka terbuka pemandangan yang indah namun menyeramkan di saat yang bersamaan. Air terjun Bukit Barantai. Airnya jatuh dari tebing tinggi yang berlumut, memecah udara menjadi kabut halus yang berterbangan mengikuti angin. Pepohonan besar di sekitarnya menambah kesan liar dan tidak tersentuh manusia. Namun yang paling mencolok adalah suasana di sekitarnya. Sunyi dan lembab, seolah air terjun itu berada dalam dunia yang terpisah dari dunia luar. Raka memegang kamera dan langsung mulai merekam. "Indah sekali," katanya sambil tersenyum lebar. Namun Yuni justru menggenggam tangannya sendiri erat. Ada suara lain selain suara air. Bukan tangis, bukan jeritan, tapi seolah desahan panjang yang datang dari balik kabut kecil di dekat batu-batu besar. Suara yang hampir seperti nafas seseorang. "Ada sesuatu," kata Yuni pelan. Sani melihat sekeliling. "Cuma angin." Itu bukan angin. Namun sebelum mereka sempat memperdebatkannya, Raka menunjuk ke arah batu besar di dekat bibir kolam air terjun. "Itu lihat," katanya. "Ada sesuatu di sana." Sepasang jejak kaki. Jejak itu sangat jelas. Berbentuk kaki perempuan, kecil dan panjang, tapi jarak antar langkahnya tidak masuk akal. Seperti seseorang berjalan dengan kaki setengah melayang. Jejak itu berakhir tepat di tepi kolam. Namun tidak ada jejak keluar dari kolam itu. Tidak ada tanda-tanda seseorang kembali ke darat. Yuni langsung memegang lengan Raka. "Raka, kita pulang saja." Raka mengabaikannya. Ia justru semakin mendekat ke arah batu. Kamera di tangannya tidak berhenti merekam. Ia tampak begitu terpikat oleh jejak itu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Namun ketika ia mendekat sampai hanya tinggal 3 langkah dari batu, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Daun bambu yang tadinya bergerak pelan langsing diam seperti lukisan. Suara air terjun tiba-tiba terdengar jauh. Bahkan suara napas mereka bertiga terasa terlalu keras. "Kita pergi," bisik Yuni lagi. Suaranya bergetar. Dan lalu itu terjadi. Sebuah suara lirih terdengar dari antara pepohonan di kanan mereka. Suara itu begitu halus, begitu pelan, namun jelas terdengar meskipun suasananya sunyi total. Seperti seseorang yang baru saja menelan isakannya. Seperti seseorang menahan tangis. Raka menoleh perlahan. Sani menatap ke arah suara dengan mata membesar. Yuni memejamkan mata berharap itu hanya suara angin. Tapi mereka tahu itu suara yang sama. Suara tangis lirih dari hutan, tangis perempuan yang terdengar tadi malam, tangis yang tidak datang dari manusia manapun. Kabut tipis mulai muncul dari arah barat, perlahan menggulung seperti asap dingin yang melata di atas tanah. Tidak cepat, namun jelas bergerak mendekati. Dan suara tangis itu berubah menjadi sebuah isakan panjang. Lalu berhenti, lalu terdengar lagi lebih dekat, lebih jelas, lebih menyayat. Suara itu memanggil mereka, atau memperingatkan mereka, atau menunggu mereka. "Kita pergi sekarang," kata Sandi tegas sambil menarik lengan Raka. Namun, tepat sebelum mereka berbalik untuk lari, sebuah suara lain terdengar dari arah belakang mereka. Suara langkah. Langkah kaki basah, langkah kaki seseorang yang baru saja keluar dari air. Langkah kaki yang semakin lama semakin dekat dan berhenti tepat di belakang mereka. Raka, Sani dan Yuni tidak berani menoleh.
Mereka tahu apapun yang berdiri di belakang mereka itu bukan manusia. Angin dini hari berhembus pelan dari celah-celah pepohonan di sekitar air terjun Bukit Barantai. Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan setapak yang basah, seolah memberi tanda bahwa malam belum benar-benar pergi. Udara terasa dingin, tapi keringat masih mengalir di punggung Raffi dan Rendra. Keduanya berdiri mematung di depan patahan bebatuan, tempat mereka tadi menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Namun, saat cahaya mulai terlihat lebih jelas, mereka akhirnya berani melangkah maju. Rendra yang tadinya paling panik, justru yang sekarang memberanikan diri membuka semak-semak di bagian bawah tebing kecil itu. Tatapannya terhenti pada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di sana, tepat di atas batu besar yang lembab, terlihat sesosok tubuh perempuan dengan pakaian yang masih menempel basah. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari bentuk tubuh dan cara ia tergeletak, Rendra tahu satu hal. Perempuan ini bukan sekadar orang yang jatuh dari tebing. Bukan seseorang yang baru saja celaka. Ada semacam tanda di sekitar tubuhnya, bekas air yang membentuk pola seperti aliran melingkar, seolah mengitari tubuh itu sebelum akhirnya berhenti tepat di dada. Raffi menelan ludah ketika melihatnya. "Rendra, ini yang tadi kita dengar," suaranya serak. "Entahlah," jawab Rendra pelan, "tapi tubuhnya dingin sekali, seperti sudah lama." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, suara teriakan mendadak terdengar dari atas tebing. Mereka berdua serentak menatap ke arah sumber suara. Itu bukan suara melengking seperti yang semalam. Ini suara manusia biasa, panik, putus asa. Seorang bapak dengan pakaian lusuh berlari turun dari jalur, hampir terpleset beberapa kali. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah tak tidur semalaman. Begitu melihat tubuh perempuan itu, ia langsung berlutut dan memeluknya sambil menangis keras. "Anakku, astagfirullah, anakku." Raffi merasa dadanya sesak melihatnya. "Pak, kami menemukannya pagi ini," katanya pelan. Sang bapak tidak menjawab. Tangisannya pecah, keras menggema di antara batu-batu di sekitar air terjun. Suaranya seperti memecah kesunyian pagi itu. Tangis yang berbeda dari suara semalam, lebih manusiawi, lebih menyakitkan. Setelah beberapa lama, sang bapak mulai bercerita dengan suara bergetar. "Putrinya Sela hilang sejak sore kemarin. Ia pamit pergi bersama temannya, tapi tidak pernah kembali. Sang bapak mencari sepanjang malam, namun tidak berani terlalu mendekati air terjun, karena kabarnya tempat itu sering mengeluarkan suara-suara aneh. Ia akhirnya memberanikan diri saat pagi tiba, berharap menemukan jejak." Raffi dan Rendra saling menatap. Mereka ingin bercerita tentang suara tangis tadi malam, tapi ada rasa takut kalau hal itu justru semakin menyakiti sang bapak. Rendra akhirnya bertanya pelan, "Pak, Sela pernah bilang apa-apa soal air terjun ini?" Bapak itu terdiam sejenak. Dia anak yang penasaran, suka tantangan. Temannya bilang dia ingin rekam suara tangis misterius yang orang-orang kampung sering bicarakan. Raffi dan Rendra terpaku. Jadi bukan hanya mereka berdua yang mendengar suara aneh itu, sudah pernah ada yang mendengarnya dan rupanya itu bukan sekadar cerita. "Pak, sebelumnya ada kejadian seperti ini?" Raffi memberanikan diri bertanya. Ada hening saat sebelum sang bapak menjawab. "Tahun-tahun lalu, pernah ada anak muda yang hilang di sini. Dia juga katanya penasaran ingin mencari sumber tangisan itu. Warga bilang, yang teriak di air terjun ini bukan manusia. Itu suara yang memanggil. Kalau seseorang menjawab tangis itu atau mendekat saat terdengar, maka tempat ini akan mengambil satu orang sebagai ganti." Rendra menelan ludah, kedua tangannya bergetar halus. "Jadi itu seperti tumbal," bisiknya. Bapak itu tidak mengangguk, tidak pula menyangkal, hanya wajahnya yang membeku, seolah kata itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Namun cerita itu membuat potongan-potongan kejadian semalam terhubung dengan sendirinya. Suara tangis, jeritan, bayangan putih, aliran air yang berubah bentuk, dan tubuh Sela yang ditemukan dengan posisi seolah diletakkan dengan rapi, bukan karena jatuh. Raffi merasa tengkuknya kembali dingin. "Rendra, kalau begitu, suara yang kita dengar itu bukan Sela, kan?" Rendra hanya bisa menggeleng dengan wajah pucat. "Tidak mungkin kita dengar suara itu sebelum kita tahu siapapun yang hilang. Suara semalam itu bukan suara yang masih bernyawa." Mereka berdua sama-sama paham tanpa harus menjelaskan lebih jauh.
Malam itu bukan hanya tentang suara misterius, ada sesuatu yang benar-benar memanggil mereka, sesuatu yang tak kenapa akhirnya tidak mendapatkan mereka sebagai pengganti. Atau mungkin belum. Setelah warga berdatangan dan pihak berwajib mengambil alih, Raffi dan Rendra memutuskan untuk pulang. Namun setiap langkah di jalan setapak terasa berat. Air terjun itu seolah mengikuti mereka dengan keheningan yang ganjil, tidak mengeluarkan suara gemuruh seperti biasanya. Raffi sempat menengok sekali lagi ke arah aliran air yang jatuh dari ketinggian. Dan saat ia menatap, ia melihat sesuatu. Di balik tirai air yang jatuh, tepat di celah sempit batu bagian dalam, tampak sekilas bayangan perempuan berdiri tegak. Rambutnya panjang dan basah, wajahnya tertutup, dan tubuhnya tampak seperti sedang menghadap langsung ke arah Raffi. Hanya sekejap, kurang dari 1 detik, tetapi itu cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak. "Ren, ada yang berdiri di dalam air terjun," katanya terbata-bata. "Tidak ada apa-apa, Vi. Kita pulang saja. Sudah cukup untuk hari ini." Raffi tidak memaksa. Mungkin pikirannya lelah. Mungkin hanya bayangan. Mungkin. Tapi saat mereka sudah cukup jauh dan suara air terjun hanya tinggal gemerisik samar, terdengar kembali suara itu. Pelan, namun jelas. Tangis, tapi kali ini berbeda. Tangis itu seperti sedang memanggil nama seseorang. Raffi berhenti melangkah, wajahnya mendadak pucat. "Ren, kamu dengar? Itu suara manggil. Rendra, bukan?" Rendra gemetar. "Vi, jangan bercanda." Namun suara itu terdengar lagi, sedikit lebih keras, sedikit lebih jelas, seolah sedang memanggil keduanya. Dan sebelum mereka berdua berani menoleh, angin dari arah air terjun kembali berhembus. Dingin, sangat dingin, seperti hembusan nafas dari sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Setelah hari itu, Raffi dan Rendra tidak pernah lagi kembali ke Bukit Barantai. Namun mereka tahu satu hal. Tangis itu belum selesai. Suara itu akan terus memanggil sampai seseorang menjawab. Dan setiap teriakan selalu berarti satu korban. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.